Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fahmi Abdul Aziz. Di sini kita akan mencoba untuk mentutorialkan ya bagaimana itu cara peer to peer ataupun bisa disebut sharing data ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer seperti biasa ya. Karena di sini saya ingin melihat ya, atau ingin mencoba bagaimana sih cara membuat rancangannya. Pertama, siapkan dulu dua PC ya. PC lalu sambungkan dengan kabel otomatis biar agak ribet. Lalu setelah itu masuk ke menu desktop. Di sana kalian pilih di AV configuration. Terus masukkan saja IP address-nya 192.168.1.1 untuk komputer pertama. Jangan lupa diklik juga di subnet max-nya ya. Biar komputernya bisa berjalan seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kalian pergi ke mode close, lalu klik lagi di PC kedua, masuk lagi ke desktop, lalu masuk lagi ke IP configuration, lalu masukkan lagi IP-nya. Yang tadi itu 1.1, yang sekarang itu kalian 1.2 ya, karena sebagai klien kedua. Oke, kalau setelah itu kalian tinggal klik saja komputernya, mau komputer 1 atau komputer 2, lalu pergi ke command prime ya. Di sana kalian tinggal ping IP yang ingin kalian ping. Misalkan saya mau ngeping komputer yang satu ya, dengan IP-nya 1.1. Kalau sudah ada tulisan reply from, itu tandanya sudah terkoneksi. Ini contoh pertama ya tentang peer to peer sharing data komputer langsung ke komputer. Nah, di sini tuh saya membuat beberapa jalan ya ataupun contoh topologi ataupun rancangan peer to peer. Yang kedua itu menggunakan 3 PC ya. Lalu siapkan juga medianya itu hub ya, hub. Kalian bisa pilih di hub. Lalu klik hubnya, lalu kalian masukkan ke atas ya, buat rancangan seperti ini. Lalu jangan lupa sambungkan dengan kabel otomatis saja biar enggak ribet dan biar enggak menyulitkan juga. Sambungkan semuanya ke hub ya, sambungkan semua komputer itu ke hub. Kalau semuanya sudah tersambung seperti ini, masuk saja ke komputer yang pertama. Lakukan hal seperti tadi ya, masukkan IP address. Nah, di sini itu saya memasukkan 192.168.2.1 untuk komputer yang pertama. Lalu jangan lupa subnet max-nya diklik, lalu close kalau sudah selesai. Terus lakukan hal yang sama ke semua komputer yang telah tersedia. Masukkan, kalau yang tadi itu 2.1, sekarang itu IP-nya itu memakai 2.2 ya, karena harus berurutan. Nah, komputer terakhir ya, samakan saja dengan yang tadi, namun di akhirnya itu DOS ID-nya itu pakai 2.2 ya, karena yang komputer yang pertama itu 2.1, komputer kedua 2.2, nah komputer terakhir ini menggunakan 2.3. Kalau sudah seperti ini, lakukan hal yang seperti biasa. Mau komputer mana saja, masuk ke command prime. Lalu kalian ping ya. Ping komputer mana saja ya. Misalkan ini saya mau ngeping komputer yang ketiga dengan IP 2.3. Kalau ada tulisan reply from, itu tandanya sudah terhubung. Itu rancangan kedua. Nah, rancangan yang terakhir sama seperti tadi, siapkan lagi komputernya 3 ya, PC-nya 3 PC. Cuman bedanya itu kalau yang tadi itu penghubungnya itu menggunakan hub. Nah, sekarang itu penghubungnya menggunakan switch ya. Pilih yang switch yang pertama saja, yang 2960 kalau nggak salah. Nah, jangan lupa hubungkan lagi dengan kabel otomatis ya.
Kenapa saya selalu menggunakan kabel otomatis? Karena biar kalian gak terlalu ribet juga mengatur pas Ethernet. Kalau sudah selesai, masuk ke komputer yang pertama, lalu masuk ke IP configuration, lalu masukkan IP-nya 192.168.3.1 ya. Masukkan subnet max-nya juga, lalu di close. Nah, jangan lupa itu lakukan hal yang sama ya kepada komputer lainnya. Masuk ke IP configuration. Nah, untuk komputer kedua ini masuknya itu menggunakan IP 2.2 ya. Jangan lupa dengan subnet max-nya juga. Ya, sudah seperti ini. Lalu di close. Lalu masuk ke komputer yang ketiga menggunakan IP-nya itu 192.168.3.3 yang sebagai komputer terakhir. Seperti ini ya. Lalu di close saja. Nah, kalau selesai di close, kalian jangan lupa masuk ke command prime untuk mengecek apakah semua komputer ini sudah terhubung. Misalkan saya ini mau ngeping ke komputer yang pertama, yang 3.1, tinggal enter saja, lalu muncul reply from, tandanya sudah terhubung. Nah, setelah ini di close saja ya. Lalu kita akan coba mengirimkan sebuah file komputer yang menggunakan hub. Nah, lalu kalian pergi ke simulator, ya, simulator, lalu kalian jalankan simulatornya. Nanti akan terlihat perbedaannya ya. Yang peer-to-peer menggunakan hub dan yang peer-to-peer menggunakan switch. Kalau peer-to-peer menggunakan hub itu dari file komputer satu itu akan terhubung ke semua komputer. Karena apa? Karena hub itu tidak tahu ya alamatnya ya. Jadi kalau ibaratkan paket dikirimkan ke semua komputer, ke semua rumah yang ada. Beda halnya dengan switch. Switch itu lebih pintar. Ketika kamu mengirimkan file dari komputer pertama dan mau menuju komputer ketiga, itu pasti langsung terhubung ke komputer ketiga. Kalau hub ya, kalau dari komputer pertama ke komputer ketiga itu pasti akan terkirim ke semua komputer karena tidak tahu alamatnya. Ya, segitu saja segi rancangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.